Perwakilan dari Universitas Indonesia. Dr. Nur Najmia Puri, Proklamartina, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Agil Agassi Salitsa, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Alexandra Gabriela, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Andre Kwitansa Faisal, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Anindita Suputri, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Dina Roswita, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Dwi Yuda Herdanto, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Dwi Setyo Gusti Ari Laksono, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Evan Stofano Bobian, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Hari Mahathir Akif, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. M. Hadi Utama Syam, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Ratna Andriati, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Ruswandiani, spesialis jantung dan pembuluh darah. Demikianlah inaugurawan dari Universitas Indonesia. Perwakilan dari Universitas Gadjah Mada. Dr. Setiawan Widodo, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Andro Diasmada, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Anis Rahmawati, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Gagah Buana Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Indra Nur Ahmad, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Muhammad Gahan Satwiko, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Indah Paranita, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Firda Jaya, spesialis jantung dan pembuluh darah. Demikianlah inaugurawan dari Universitas Gadjah Mada. Perwakilan dari Universitas Airlangga. Dr. Apri Hati, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Herlina Yulidia, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Muhammad Rafi Amadis, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Oni Prima Satya Nugroho, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Rizky Mahardina, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Arifta Devi Anggraeni, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Arisya Agita, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Erin Neriswati Aisyah, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Izati Nadifa Rahmawati, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Nanda, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Rizka Amalia, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Windu Prima Dwi A, spesialis jantung dan pembuluh darah.
Dr. Adityo Baskoro, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Kenzola Purinda, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Suryo Ardi Hutomo, spesialis jantung dan pembuluh darah. Demikianlah inaugurawan dari Universitas Airlangga. Perwakilan dari Universitas Brawijaya. Dr. Taufik Ridlo Mahmud, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Adita Satria Maulana, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Aris Munandar Zeti, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Olivia Handayani, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Tony Adrianto, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Feni Kurniawati, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Muhammad Rian Ramadan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Demikianlah inaugurawan dari Universitas Brawijaya. Perwakilan dari Universitas Diponegoro. Dr. Dira Amalin Tantina Awi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Fitri Handayani, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Vicky Rizky, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Lanjar Raharjo, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Siti Aisyah Elfa, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Hari Hendriarti Satoto, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Morlin Limbo, spesialis jantung dan pembuluh darah. Demikianlah inaugurawan dari Universitas Diponegoro. Perwakilan dari Universitas Pajajaran. Dr. Rudolf Andean M, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Aditya Fahmi Priyanda, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Andi Sukmaja, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Arsya Pramudia, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Bremasan Aditya, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Dedi Liza, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Isga Ifayani, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Muhammad Risyad Haru, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Novita Setiawan Lim, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Widi Nugraha Hadiah, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Mark Roland MP Sinurat, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Dewi Anggraeni Setianingrum, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. I Gede Sumantra, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Muhammad Renaldi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Rizky Davi Akbar, spesialis jantung dan pembuluh darah.
Dr. Sandi Sinura, spesialis jantung dan pembuluh darah. Demikianlah inaugurawan dari Universitas Padjadjaran. Perwakilan dari Universitas Udayana. Dr. Imade Sakta Suryaguna, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. AAI Nurwita Kasanti Agung, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Desak Gede Widiawati, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Idewa Gede Adityadi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Inyoman Gede Sudiarta, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Made Kris Budiman, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Niluh Eka Sri Ayu Wulandari, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Nimade Dharma Laksmi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Putu Sukma Parahita A, spesialis jantung dan pembuluh darah. Demikianlah inaugurawan dari Universitas Udayana. Perwakilan dari Universitas Andalas. Dr. Dian Puspita, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Dede Jumatri Tito, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Pradita Dia Permatasari, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Tia Setiadi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Andri, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Dery Arara, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Meidiana Saputra, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Niko Nugraha, spesialis jantung dan pembuluh darah. Demikianlah inaugurawan dari Universitas Andalas. Perwakilan dari Universitas Sumatera Utara. Dr. Bambang Ariha Dalimunte, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Yuni Safitri, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Imam Putu Darmawan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Indri Maria Benazir, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Kamal Farizi Ilyas, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Petrus Suranta Pinan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Shirley Kanserita, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Taufik Delvian, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Cindy Ayuningtyas Sitompu, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Farida Hanum Margolam, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Mirhansyah Perdana Sutasuhu, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Safni Marlina, spesialis jantung dan pembuluh darah. Demikianlah inaugurawan dari Universitas Sumatera Utara.
Perwakilan dari Universitas Hasanuddin. Dr. Irwan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Ima Sulistiorini, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Meta Suryani, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Muhammad Ahiruddin Wanreng, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Putri Anggraini Firdausia, spesialis jantung dan pembuluh darah. Demikianlah inaugurawan dari Universitas Hasanuddin. Perwakilan dari Universitas Samratulangi. Dr. Darwin Indra, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Evan Jim Gunawan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Fanny Donald Kojanso, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Vika Francisca Prachandra, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Rinaldi Agustinus Ulan, spesialis jantung dan pembuluh darah. Demikianlah inaugurawan dari Universitas Samratulangi. Perwakilan dari Universitas 11 Maret. Dr. Mirza Alfiansyah, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Adi Bestara, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Teguh Sulistiono, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Dwi Jayanti Sugeng SD, spesialis jantung dan pembuluh darah. Demikianlah inaugurawan dari Universitas 11 Maret. Baik, ya terima kasih kepada dokter-dokter sekalian. Saya rasa yang kedua lebih baik ya dok untuk trialnya. Ya, oke. Baik, dokter, berikutnya kita akan mencoba untuk pembacaan janji profesi ya dok, untuk 12 orang perwakilan. Dokter, sedikit info untuk virtual background, mungkin supaya lebih optimal dapat menggunakan latar berwarna hijau atau warna yang betul-betul kontras dengan warna kulit, warna pakaian, dan semua atribut yang dipakai dok. Jadi tidak terdeteksi wajahnya sebagai sebagai latar begitu dok. Mungkin karena masih banyak yang bermasalah, mungkin kalau memang besok ternyata nanti dicoba dibimbing dulu dok oleh LO-nya, ada video-video juga yang kami siapkan mungkin bisa membantu. Baik, kita coba untuk pemanggilan 12 orang konvokans ya. Oh ini. Dari Bang Putra dulu berarti. Kepada 12 perwakilan dari masing-masing universitas diminta untuk mengikuti pembacaan janji profesi. Dr. Nur Najmia Kuri Proklamartina, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Indonesia. Dr. Setiawan Widodo, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Gadjah Mada. Dr. Apri Hati, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Airlangga. Dr. Taufik Ridlo Mahmud, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Brawijaya.
Dr. Dira Amalin Tantina Awe, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Diponegoro. Dr. Rudolf Andean Manulang, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Pajajaran. Dr. Imade Sakta Suryaguna, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Udayana. Dr. Dian Puspita, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Andalas. Dr. Bambang Ariha Dalimunte, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Sumatera Utara. Dr. Irwan, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Hasanuddin. Dr. Darwin Indra, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Samratulangi. Dan Dr. Mirza Alfiansyah, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Negeri 11 Maret. Dokter, maaf, diulang ya dok, nanti ketika namanya, ya jadi ketika namanya disebut, hanya dokter yang namanya disebut menyalakan video saat namanya disebut ya dok, dan bertahan sampai pembacaan janji profesi. Oh ya udah. Ya udah. Baik, dokter langsung kalau begitu ya, kita sekarang langsung menyalakan ke-12 peserta yang sudah dipanggil, Dok. Nama-namanya aja, Bang. Nama-namanya. Baik, Dr. Nur Najmia Kuri Proklamartina, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Indonesia. Dr. Setiawan Widodo, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Gajah Mada. Dr. Aprihati, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Airlangga. Dr. Taufik Ridlo Mahmud, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Brawijaya. Dr. Dira Amalin Tantina Awe, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Diponegoro. Dr. Rudolf Andean Manulang, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Pajajaran. Dr. Imade Sakta Suryaguna, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Udayana. Dr. Dian Puspita, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Andalas. Dr. Bambang Ariha Dalimunte, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Sumatera Utara. Dr. Irwan, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Hasanuddin. Dr. Darwin Indra, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Samratulangi. Dan Dr. Mirza Alfiansyah, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Universitas Negeri 11 Maret. Baik. Dokter bisa meng-unmute ya dok untuk ke-12 peserta ini. Langsung besok ketika pembacaan langsung unmute saja. Janji profesi. Janji profesi. 1. Saya berjanji. Ada masalah di sana. Satu, saya berjanji. Ulang ya dok, maaf dok. 1.
Satu. Saya berjanji Saya berjanji. sebagai anggota. Saya berjanji. Ada yang telat sekali ya. Dokter siapa? Kita ulang ya, Dok. Satu. Saya berjanji Saya berjanji. Dokter siapa? Dari Unhas ya? Dokter Irwan, Ya, yes. sepertinya ada gangguan koneksi ya, Dok ya? Oh iya, sepertinya. Cukup lama, Dok. Jadi mungkin besok kita coba lagi. Kalau misalnya ini kita mute saja ya, Dok ya, karena cukup delay-nya cukup lama. Oke. Oke, mohon maaf, Dok. Untuk saat ini kita coba di mute dulu ya, Dok. Ya. Ya. Lip sync aja, Dok. Mungkin, Dok, untuk saat ini ya, Dok. Mohon maaf. Kita lanjut ya, Dok. Sebagai anggota baru keluarga besar organisasi Perki, Sebagai anggota baru keluarga besar organisasi Perki, untuk menjalankan profesi sesuai dengan peraturan dan azas organisasi profesi Perki. dan asas organisasi profesi Perki. Kita coba sampai dua. Saya berjanji untuk menjalankan praktik dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Untuk menjalankan praktik dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dengan etis, jujur, dan profesional dan menempatkan keselamatan, kesejahteraan, serta hak-hak setiap pasien saya bagaimana saya sendiri berharap diperlakukan apabila saya berada pada posisi pasien. Tiga, saya sendiri berharap diperlakukan apabila saya berada pada posisi pasien. Empat, saya berjanji bahwa dalam memberikan pelayanan kepada pasien, saya tidak akan meninggalkan prinsip altruisme. Lima, demi kehormatan dan pengabdian, saya akan selalu memajukan ilmu pengetahuan dan keterampilan saya Saya akan menghormati kolega saya dan meminta pertimbangan mereka apabila terdapat keraguan-raguan yang saya hadapi tentang kemampuan saya sendiri. 6. Saya berjanji dengan tulus ikhlas untuk menolong kolega saya seperti layaknya saudara kandung.
seperti layaknya saudara kandung. Setuju. Setuju. Saya berjanji dengan sungguh-sungguh Saya berjanji dengan sungguh-sungguh untuk bekerja sama dengan kolega saya, bekerja sama dengan kolega saya, memajukan dan memperluas ilmu dan seni, memajukan dan memperluas ilmu dan seni, kedokteran penyakit jantung dan pembuluh darah, kedokteran penyakit jantung dan pembuluh darah. dengan kehadiran saya Dengan kehadiran saya dalam keluarga besar organisasi profesi Perki. dalam keluarga besar organisasi profesi Perki. Oke. Terima kasih dokter sekalian. Saya rasa besok kurang lebih akan seperti ini, walaupun ada perbedaan mungkin ketika dokter Anwar yang membacakan, namun setidaknya hari ini kita sudah mencoba bahwa tidak ada gangguan yang terlalu berarti. Baik, terima kasih dokter-dokter sekalian. Berikutnya, silakan boleh mematikan video, Dok. Berikutnya kita akan lanjut ke acara terakhir, yaitu pembekalan organisasi profesi Perki yang akan dibawakan oleh Dr. Afdalun. Pada akhir sesi ini akan diadakan absen kembali yang berbeda untuk absen acara pembekalan organisasi profesi Perki. Pak, yang organisasi video. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada seluruh peserta konvokasi, adik-adik, para kardiologis muda yang baru saja selesai pendidikan dan bersiap-siap untuk mengikuti konvokasi pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah SWT, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan umur, sehingga kita bisa berkumpul pada acara konvokasi pada malam hari ini. Pertama-tama, saya atas nama PP Perki melalui Departemen Kardiologi, Departemen Keorganisasian PP Perki, ingin menyampaikan selamat kepada adik semuanya yang telah menyelesaikan pendidikan kardiologinya, dan pada malam hari ini adik-adik semua akan dilantik menjadi dokter sebagai Fellowship Indonesian Heart Association melalui konvokasi pada malam hari ini. Seperti biasanya pada peserta konvokasi, sebelum adik-adik semuanya akan kembali kepada tugas masing-masing atau kembali ke daerah masing-masing, kami bersama Perki akan memberikan beberapa hal ya kepada adik sebagai perbekalan untuk minimal dijadikan sebagai petunjuk ya secara umumnya mengenai PPRK. Baik, saya akan mulai presentasi pertama ini tentang bagaimana struktur organisasi PPRK. Baik, kepada adik-adik semuanya, mungkin konvokasi pada tahun ini, pada konvokasi adik-adik sekalian ini adalah konvokasi yang istimewa, barangkali yang extraordinary, di mana konvokasi dilaksanakan pada suasana pandemi. Tentu saja satu sisi merupakan suatu keprihatinan kita, ya, karena tentu adik-adik akan merasa iri dengan konvokasi-konvokasi sebelumnya, di mana kita lihat riuh rendahnya konvokasi yang diiringi dengan musik dan gembitanya acara-acara konvokasi yang biasa dilakukan. Tapi pada kali ini konvokasi dengan lewat Zoom. Tentu saja
ini satu keprihatinan kita, tapi inilah suasana yang harus kita hadapi. Baik adik-adik sekalian, kita harus memahami dulu bagaimana Perki sebelum adik-adik nanti jadi anggota Perki di cabang matematik. Perki mempunyai visi yang sangat visioner ya, bahwa visi kita adalah untuk menjadikan organisasi Perki ini menjadi organisasi yang profesional, beretika dan bertaraf internasional. Tentu saja kita sudah bertaraf internasional, ya. Kemudian bagaimana misi kita adalah meningkatkan kemampuan profesional dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, kemudian meningkatkan mutu pelayanan kardiovaskular yang holistik, meliputi promosi preventif, promotif, ya, kemudian kuratif dan rehabilitatif. Dan terakhir, memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam pembangunan di bidang kardiovaskular. Next. Ya. Nah, ini adalah struktur organisasi yang perlu ada diketahui. Ya. Bagaimana struktur organisasi PPRK, ya. Nanti akan diikuti struktur organisasi cabang yang tentu saja berbeda. Di mana kita ada ketua, ya. Sebenarnya ada namanya presiden elect atau ketua terpilih, ya, nantinya di Ortal yang baru itu dia berada pada posisi wakil ketua. Tapi saat ini tidak ada dalam struktur ini, ya. Ketua kita sama-sama tahu, Sunan Firdaus, kemudian ada Dewan Etik, ya, kemudian ada Dewan Penasihat. Di mana wakil ketua 1 dan wakil ketua 2, ya, dan ada sekjen dan bendahara, ada wakil sekjen nantinya, ya. Kemudian ada departemen keorganisasian, ya, kebetulan wakil saya ketua. Kemudian departemen advokasi, legislasi dan kebijakan, kemudian Gambroni. Kemudian departemen kerjasama lintas profesi, Dr. Taufan. Departemen pemberdayaan usaha dan kesejahteraan, Dr. Aryo Suryo. Kemudian departemen infokum dan pengabdian masyarakat, Dr. Sony Hilal. Departemen hukum dan pembelaan anggota, Dr. Zainal Mustafa, yang saat ini memang beliau sudah almarhum. Kita ikut belasungkawa, ya, ucapan al-fatihah buat yang beliau adalah seorang tentara, ya, baru belum lama ini beliau berpulang ke Rasulullah. Kemudian departemen publikasi dan penerbitan, Dr. Sunu. Kemudian departemen P2KB dan keanggotaan, Dr. Rita Zahra. Satu lagi departemen ada poja-poja, ya, nanti di berikutnya ada poja-poja. Next. Ya, mungkin semua sudah mengenal Dr. Anwar Santoso sebagai ketua kolegium kita, dan anggota Dr. Eko Antono dan Dr. Suhedi Wijaya. Next. Nanti adik-adik kita akan juga berhubungan dengan Dewan Etik, ya, di mana sekarang Dewan Etik ini mempunyai tugas berat, ya. Kemudian ketua kolegium Dr. Renan Sukmawan, semua sudah mengenal bagi yang alumni FKUI, alumni kardiologi UI, ya. Kemudian anggotanya Dr. Saifur Rahman Malang, Dr. Suko UI, kata Dr. Adjanto, ya, Surabaya. Kemudian komisi-komisi yang ada di situ, ya. Next. Ya, kegiatan kolegium merupakan badan otonom, ya, dari PPRK yang menjalankan fungsinya untuk membina, memantau, mengevaluasi, mengembangkan pendidikan dokter SPJP di bawah koalisi PPRK dan bertanggung jawab kepada PPRK. Jadi ketua kolegium dipilih pada kongres PPRK, ya. Jadi ketua kolegium, ketua PPRK yang ini elect dan ketua etik juga akan dipilih, ya, oleh Kongres PPRK. Dan itu saja nanti adik-adik selesai harus berhubungan langsung dengan kolegium untuk mendapatkan SDR. Nah, kita punya beberapa dewan penasihat. Dewan penasihat punya mereka yang mantan ketua PPRK,
ada Profesor Muhammad Ramdhani Surabaya, Dr. Santoso, Dr. Sunaria, Dr. Ismo Yasunu, dan Dr. Yoga Yuniardi. Next. Ya, semua sudah mengenal ya Dr. Isman Firdaus sebagai Ketua PPRKI periode 2019-2021 ya, yang tadi sudah berjalan hampir 1,5 tahun ya. Kemudian Ketua terpilih atau Presiden-elek Dr. Adityo Prakoso, Wakil Ketua Dr. Yudi Her, Ketua Sudiko Rifki, kemudian Sekjen Dr. Dafsah, Sekjen Dr. Aryo, Sekjen 2 Dr. Ade Median, Dr. Wakil Sekjen 3 Dr. Rita Zahra, Bendara Octavia, dan Wakil Bendara Dr. Rina. Next. Saya sebagai Ketua Departemen Organisasian, yang ini nanti akan banyak berhubungan dengan adik sekalian, masa-masa berhubungan dengan organisasi yang berfungsi seperti yang tertera di sini, membina dan menjalankan disiplin organisasi, ya, kemudian menyusun tata laksana Orpawa, ya, dan biasanya kita mempersiapkan acara kongres kerja maupun kongres PERKI, ya. Next, kita punya anggota dokter yang pertama, Dr. Hakim Al-Katiri. Saya mundur sedikit, ulang lagi. Ya, kita ada berempat di Departemen Organisasi, Dr. Abdul Hakim Al-Katiri, Dr. Belian Indiansa Idris, Dr. Makma Purnawan Putra. Ya, next. Ketua Dr. Dian Zamroni, Ketua Advokasi Legislasi Kebijakan. Ini termasuk departemen yang paling berat di dalam era BPJS ini, dan era-era saat ini mungkin ada yang sudah mengetahui bagaimana kita sedang berjuang menghadapi PMK baru, ya, di mana adanya dari Menteri Kesehatan kita yang kebetulan sebagai Ketua Perdosi juga, ya bukan Perdosi, Ketua Radiologi, Besar Radiologi, ini sedang menjadi masalah nasional. Nah, mudah-mudahan kita berharap semua masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, ya. Masalah sekarang sudah ada surat daripada pengacara perhimpunan Nora Pirpinan ya kepada Menkes, ya. Next. Ya, next. Departemen Kerjasama Lintas Profesi ini bertugas melakukan pendekatan dalam hubungan di semua profesi, kemitraan dengan organisasi lain, ya, kemudian memonitor pelaksanaan hubungan bersama kemitraan dengan organisasi profesi, dan bisa ada dia sendiri di sini, ya, dan tugasnya adalah lebih banyak hubungan dengan profesi-profesi lain. Ketua Dr. Taufan, anggota Dr. Muhammad Yusuf, Dr. Raymond Agustinus, dan Dr. Anggoro. Next. Dr. Aryo sebagai Ketua Departemen Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan, ya, ini departemen yang kita anggap ini istilahnya apa, bisnisnya PERKI, ya. Mungkin yang senang menjadi entrepreneur boleh bergabung di sini, ya, dan memberikan bantuan untuk anggota PERKI yang membutuhkan. Jadi sebenarnya bagi adik-adik nanti yang berada di daerah, ya, ini kalau ada masalah, ini adalah urusan Dr. Aryo, ya. Kalau ada masalah berhubungan dengan kesejahteraan usaha, ya. Next. Kita punya Departemen Infocom dan Pengabdian Masyarakat, ya, Dr. Tony Hilal yang luar biasa aktifnya, ya, di mana sering kita lihat kan adik-adik mendapatkan foto-foto, video-video, ya, bagaimana PERKI sekarang juga aktif di sosmed untuk menyampaikan untuk menjawab masalah-masalah berhubungan dengan masalah kemasyarakatan, ya. Kita juga menyampaikan video-video bagaimana BHD yang selama ini sudah jadi masalah, ya. Nah, ini juga dijawab oleh Infocom. Infocom cukup aktif, ya, dan anggotanya lah Dr. Yusra yang ada di NTB, dan Dr. Vito Damai, kita kenal, juga salah satu host di Tujuan. Kemudian inilah Ketua Departemen Hukum dan Pembinaan P2 Pemilihan Anggota,
Profesor Zainal, beliau adalah tentara jenderal ya yang baru saja berpulang. Anggotanya Dr. Priyotomo. Inilah departemen yang akan membela kita kalau kita ada bermasalah. Mudah-mudahan ada di semuanya nanti dalam bertugas berhati-hati, jangan sampai ada masalah. Next. Ya. Semua kenal ya kalau di UI, Dr. Sunung, ya Budi Raharjo sebagai Ketua Publikasi dan Penerbitan, ya Jurnal Kardiologi, dan kita boleh berbangga bahwa Jurnal Kardiologi kita sekarang sudah diakui, ya sudah masuk ke level internasional ya. Yang mudah-mudahan bagi adik-adik yang senang yang menulis bisa menyampaikan tulisannya kepada Indonesian Journal Kardiologi. Dan ini sudah di-upgrade dan mendapat pengakuan ya. Ya, next. Dr. Dita Zahra sebagai Ketua Pengembangan kemudian ya P2KB kita. Ya, ini juga nanti adik-adik akan berhubungan dengan departemen ini bila mana nanti setelah 5 tahun selesai masa STR-nya akan diperpanjang, maka perlu ini kepada P2KB. Anggotanya Dr. Trivedia Indra Devi. Ya. Next. Nah, di samping itu PPRK punya poja-poja atau kelompok kerja. Ini ada beberapa kelompok kerja, ya. Pertama ACC, akut cardiac care, kemudian aterosklerosis, trombosis, lipidologi dan degeneratif terapi, poja aritmia, ya, poja prevention, ya, poja ekokardiografi, heart failure, hypertension, poja intervention yang banyak peminatnya, poja nuklear kardiologi dan cardiac imaging, poja pulmonary hypertension dan vascular medicine, dan poja human kardiologi. Ya, next. Nah, ada lembaga lain yang memang di luar ini tapi merupakan bagian dari PERKI yang mungkin semua kita pernah kenal di dalam acara-acara kongres atau acara-acara ASMIA, acara PERKI biasanya ada KKJ, Koperasi Konsumen dan Indonesia. Ini sepertinya adik-adik pun ya diwajibkan untuk mengikuti ini ya. Untuk mengikuti, untuk menjadi anggota koperasi kita. Karena inilah koperasi untuk seluruh anggota PERKI di Indonesia. Ketuanya adalah Dr. Antonia Alukito. Kemudian yang ini juga barangkali sudah sering akrab pada dari sekalian, adalah K3, ya, Komisi Kegawatan Kardiovaskuler, ya, Ketuanya Dr. Adityo, sekaligus sebagai Presiden-elect atau ketua terpilih. Nah, ini nanti bagi adik-adik yang ingin menjadi instruktur, ya, ACLS, bisa bergabung nanti bersama K3. Ya, tentu saja nanti ada persyaratannya, harus mengikuti magang berapa waktu, ya, sampai nanti baru dinyatakan sebagai instruktur. Next. Ya. Nah, itu sekilas ya bagaimana organisasi PPRK yang ada di harus ketahui ya, nanti juga cepat atau lambat ya akan memahami karena akan berhubungan dengan departemen terkait. Nah, nantinya adik-adik kan akan menjadi anggota PERKI cabang masing-masing yang mungkin struktur organisasinya tidak selengkap seperti yang tadi ya, tapi bagi PERKI cabang yang besar biasanya ya hampir mirip-mirip seperti itu ya. Nanti setelah selesai akan ada lagi perbekalan di masing-masing cabang ya, akan menjelaskan tentang struktur organisasi cabang. Dan kita alhamdulillah telah mempunyai satu ortala, organisasi tata laksana PERKI yang mengatur semua tentang bagaimana hubungan antara PERKI dengan masing-masing departemen, masing-masing badan-badan otonom dan juga yang lain yang ada di luar itu. Mungkin ini presentasi pertama tentang struktur organisasi. Baik, kita akan lanjut dengan bagaimana mengenal sejarah kardiologi Indonesia. Bisa di-slide. Jadi mungkin nanti adik-adik akan mendengar ya bahwa adanya situasi di lapangan dan PERKI, tapi perlu diketahui bahwa
sejarah berdirinya. Kita lihat, mungkin kita sudah bagaimana dengan PABDI ya, di masa lalunya ya ada friksi. Kalau kita melihat sejarah, harusnya Perki dan PABDI merupakan saudara kandung. Kita lihat berdirinya bahwa pada 16 November 1997 ya, PABDI dan Perki itu didirikan secara bersamaan. Ya, lahirlah Perkumpulan Kardiologi Indonesia Perki atau Indonesian Heart Association. Ya, itu dilaksanakannya di Rumah Sakit St. Carolus. Ya, oleh ID sebagai pada 28 November dilantik ya, disahkan oleh ID sebagai perguruan ahli kardiologi satu-satunya di Indonesia. Next. Lanjut. Nah, untuk adik-adik ketahui siapa sih sebenarnya tokoh atau pendirinya Perki, ya, inilah orang yang barangkali kita hanya mendengar nama, apakah ada cucunya sekarang yang menjadi kardiolog. Ini Dr. Gan Chong Bing, ya, ini orang yang pertama menjadi ketua Perki, ya, pada 16 November 1997. Ya, bisa mundur nggak sebentar? Ini apa slide berikutnya? Sebelumnya lagi. Oke, lalu itu next. Ya, ini adalah ketuanya, adalah Dr. Gan Chong Bing. Ini adalah seorang dokter yang lulusan dari Belanda. Kemudian dia kembali ke Indonesia dan dia yang membidani lahirnya Perki, ya, yang waktu itu bersamaan dengan lahirnya PABDI. Di mana waktu itu sebagai sekretaris atau disebut dengan panitra istilah bahasa yang lalu, Dr. Kwek Jok Sin dan benarnya Dr. Suharto Kartosono. Ini adalah orang yang Anda harus ingat, ya, karena dialah tokoh orang pertama yang menjadi ketua Perki. Dan inilah pidato yang paling bersejarah, ya, pada waktu itu. Dia seorang visioner yang bayangkan pada tahun 1997 itu masih sederhananya, ya, Perki, tapi beliau orang yang memberikan pandangan yang luar biasa. Ya, pada waktu itu dia mengatakan dalam pidatonya, lapangan kardiologi ini sebegitu luasnya hingga bagi para internis. Waktu itu internis ya belumlah bisa membayangkan bagaimana majunya ilmu kardiologi seperti yang adik-adik lihat pada hari ini. Ya, dia mengatakan seperti itu, hingga bagi para internis umum tidak mungkin lagi dapat tetap mengikuti dan menguasai kemajuan dalam lapangan ini. Oleh karena fakta-fakta tersebut, maka seharusnya lah ilmu kardiologi terpisah dari ilmu penyakit dalam dan mendapat tempat sendiri sampai ilmu penyakit dalam, dan itulah dengan kerjasama yang besar. Ini adalah pidato yang bersejarah, di mana sejak itu, ya, maka kardiologi didirikan, ya, karena tidak mungkin lagi ilmu penyakit dalam bisa membackup perkembangan ilmu kardiologi. Apalagi beliau baru pulang dari Belanda. Ya, kita lihat negara-negara Eropa, Amerika waktu itu kan kardiologi sangat mulai maju dan mulai meningkat pesat. Bahkan di negara-negara lain pun yang karena sosial dan kesehatan sudah jauh lebih maju daripada negara kita, pendidikan kardiologi tidak diharuskan dalam hulu melalui pendidikan internis yang lengkap. Jadi inilah sejarah mengapa kita bisa langsung mengambil kardiologi tanpa melewati penyakit dalam. Ya, kita hanya magang di penyakit dalam, tapi tidak melewati pendidikan kardiologi untuk pendidikan penyakit dalam selama beberapa tahun. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, Gan Chong Bing mengatakan, ini kan kardiologi cukuplah sesuai dengan dasar-dasar penyakit dalam. Jadi itulah mengapa kurikulum kita seperti yang sekarang. Next.
Ya, mundur lagi. Nah ini dia, ya. Jadi kita lihat, inilah ada sejarah dibentuknya perhimpunan kardiologi dan perhimpunan PAPDI itu hanya berbeda jam saja. Ya kita lihat pada saat tanggal 16 November 1997, ya perhimpunan ahli penyakit dalam atau PAPDI, ya, kemudian yang diketuai oleh Profesor Dr. Biran, ya, dan di situ Dr. Gan Chombing juga sebagai sekretarisnya, dan orang yang sama juga jadi bendahara Dr. Kwek Gyok Sin yang tadinya di kardiologi dia sebagai panitranya atau sekretarisnya. Alamatnya sama sebenarnya. Jadi kemudian kita lihat di bawah Dr. Gan Chombing sebagai ketua PRKI, panitra Dr. Kwek Gyok Sin, ya, bendaharanya Dr. Suhardo. Ya, jadi Dr. Gan Chombing dan Dr. Kwek Gyok Sin ini dua tokoh yang ada di mana-mana. Nah, inilah buat dari sekalian, ya, bisa memberikan penjelasan kalau ada prinsip-prinsip di bawah bahwa harusnya tidak terjadi karena kita saudara yang dilahirkan pada waktu yang sama pada hanya jam yang berbeda. Misalnya saudara kembar, ya, lahirnya pada jam yang berbeda saja. Ya, next. Ini dimuat dalam majalah Kedokteran Indonesia. Ya. Nah, kita dulu kalau ada dilihat, lambang PRKI yang sekarang ini, dulu bukan seperti ini. Ini adalah lambang PRKI dulu. Artinya, kita lihat dulu, ya, begitu lama lambang ini, tahun 1957 sampai 1994, logo kita seperti ini. Ya, ada dilihat, ya, itu melambangkan bagaimana ilmu kardiologi dari mulai pediatrik sampai ke geriatrik. Ya. Jadi itulah kira-kira kita lihat gambar itu menggambarkan dari bayi atau anak, ya, balita sampai ke orang sudah lansia, ya. Kemudian tahun 1994 sampai sekarang berubahlah, ya, logo kita menjadi yang seperti yang sekarang ini dengan gambar jantung, siluet jantung dengan tulisan warna merah dan biru sesuai dengan warna darah, ya, arteri dan vena atau kiri dan jantung kanan. Inilah lambang yang sekarang kita pakai, ya, yang sesuai dengan ADART PRKI. Next. Ya, next. Nah, kita lihat bahwa memang bisa mundur sebelumnya. Mundur sebelumnya. Ya, kita lihat di sini pada tahun-tahun itu PRKI sudah aktif di event-event internasional, ya, ya sudah menjadi asosiasi, ya, pada American Cardiology Congress, ya, mengikuti meeting-meeting European Society, Asia Pacific, ya, dan World Congress, ya, GCC. Ini para senior kita, para guru-guru kita sudah aktif di dunia internasional, mengikuti pertemuan-pertemuan internasional. Ya, next. Nah, kita perlu mengenal, ya, tokoh-tokoh yang menjadi ketua PRKI kita sesuai dengan tahunnya. Dan Chombing yang pertama, kemudian Dr. Sukaman yang juga Direktur Rumah Sakit Jantung Harapan kita, ya, pernah beliau menjadi Direktur Harapan kita, ya, kemudian Ketua Departemen Kardiologi juga, kemudian Profesor Askin Hanafiah, beliau masih ada, masih sehat, ya, sampai hari ini. Kemudian next berikutnya, ya, ya, Dr. Askin Hanafiah dari tahun 78 sampai dengan 1981, cukup lama-lama. Kalau dulu jadi ketua PRKI-nya, ya, waktu itu belum ada pembatasan. Next. Ya, ini Dr. Tagor, Profesor Lili, ini semua yang lain sudah meninggal, ya. Profesor Lili masih ada, yang sampai hari ini. Mungkin kalau pernah dengar nama beliau dulu di kardiologi, pediatrik kardiologi, ya. Ini cukup bagi yang pernah di pediatrik tahu, ya,
siapa ini Prof. Lili ya. Sampai hari dia masih sehat ya. Kemarin sempat dirawat di rumah sakit Pondok Indah. Kemudian Profesor Rizky Hanifiyah kembali lagi menjadi ketua PRKI. Ya, next. Next. Ya, Dr. Sukri Karim, ini juga sudah almarhum. Profesor Dede Kusmana masih ada. Dr. Santo Karo masih ada. Ini ya tahun 98 sampai 2002. Nah, di era Dr. Santo Karo lah mulai ada pembatasan untuk menjadi ketua PRKI hanya 2 periode ya. Next. Dr. Manopris Kasim, Profesor Idris Idham, Dr. Munawar 2006-2008 ya. Sekali saja ya, next. Kemudian Dr. Sunaria ya. Kemudian Dr. Ana Ulfa, Profesor Romdoni Surabaya ya. Next. Dr. Anwar Santoso, salah satunya dokter yang mempunyai 3 jabatan ya. Pernah menjadi ketua PERKI, ketua kolegium, dan sekarang menjadi ketua Dewan Etik ya. Dr. Ismail Sunu ya, dan sekarang Dr. Iswan Firdaus sebagai ketua PERKI, dan kemudian nanti akan diikuti oleh Dr. Radityo Prakoso ya. Next. Ya, next. Ya, kita lihat bagaimana kilas balik PERKI dalam beberapa kegiatan. Next. Next. Ya, kita lihat bahwa pernah dilakukan Kongres PERKI itu di Taman Ismail Marzuki tahun 74 ya. Kemudian ikuti ASEAN Federasi Koordinasi AFC ya. Ini adalah kita lihat masih sederhana sekali kegiatan PERKI dulu ya, walaupun event internasional ya. Dan next kita lihat Prof. Lili situ ya. Ini masih muda Prof. Lili dengan Sukaman. Ya, inilah ya tokoh-tokoh PERKI pada zaman dahulu kala. Ini masih orang-orang pertama ini ya yang menjadi dokter jantung pada waktu zaman dahulu ya. Kita lihat ini adalah Profesor Rukmono, itu pernah jadi direktur Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, ini ya mungkin kenal ya Dr. Budi ya, Pak Budi ya, inilah tokoh-tokoh dokter-dokter anak juga ya dari FKW SCM ya. Next. Ya, ini ya tokoh kita Dr. Sukri Karim ya. Ya, ini olahraga ya. Dulu PERKI sudah mulai ada Gala Medica. Mungkin ada adik sekarang yang mengikuti turnamen Gala Medica. Inilah adalah senior kita dulu, pemain-pemain bola ya. Ada Dr. Dedi Apandi, Dr. Endang yang sudah meninggal umumnya ini ya. Ya, sebagian besar ada yang meninggal. Oke, jadi kita dulu sudah aktif di bola kaki. Termasuk saya juga dulu ya, striker ya. Waktu itu kita pertama kali masuk final ya Gala Medica. Ya, ini adalah beberapa kegiatan ya PERKI bersama Yayasan Jantung ya, dan beberapa kegiatan lainnya. Next. Nah, adik-adik sekalian, anggota baru kardiologi atau anggota baru PERKI, mungkin tantangan di era sekarang berbeda dengan di awal-awal kardiologi. Kita melihat beberapa era di mana banyak ya hal-hal yang akan kita hadapi sama adik-adik. Era di mana regulasi ya, kita lihat era ini BPJS dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang memang kadang ya membuat kita hari ini masih tidak nyaman ya, karena adanya aturan-aturan restriksi yang dilakukan BPJS sehubungan dengan defisitnya anggaran BPJS ini, tentu akan berdampak kepada macam-macam kebijakan yang akan dilaksanakan. Nah, ini tentu kita harus mulai beradaptasi, mulai mengantisipasi
ya bagaimana menghadapi situasi ini nanti ketika adik-adik bertugas di daerah atau bertugas di tempat masing-masing. Ya, kita juga harus taat patuh pada PNPK norma nasional, ya. Kemudian ya kita juga harus melakukan, bisa mundur. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan buat anggota PRK baru, ya. Ingat, kita mempunyai sumpah, ya, Sokrates tentang kesejawatan, ya. Kita mempunyai hubungan yang harusnya, ya, sama SBJP saling melindungi. Kenapa? Nah, sebaliknya, ya, karena bukan enak kuliah kok. Banyak sekarang, ya, kalau dulu kita bilang TS teman sejawat, sekarang banyak yang TS menjadi MS musuh sejawat. Nah, inilah yang harus kita hindari. Itu tidak bisa kita elakkan ketika jumlah anggota makin banyak, ya, makin ada di mana-mana. Ini bisa berpotensi terhadap hal ini. Itu saya atas nama Departemen Keorganisasian minta kepada kita semuanya, adik-adik baru, ya, untuk menjaga kesejawatan kolegialitas, ya, antar sesama SPJP. Karena terjadinya masalah mediko legal, tuntutan para dokter itu, ya, terkadang sering itu oleh karena teman sejawat sendiri. Untuk itu saya mengingatkan kepada teman-teman dari sekalian, mari kita jaga kesejawatan, ya, kalau perlu dilindungi teman sejawatnya, dibela kalau perlu, ya. Karena sering kali sekarang orang meminta kepada kita second opinion, hati-hati, ya. Pernah ada kejadian ini, second opinion ini, ya, malah bisa menjadi bumerang buat teman sejawat kita yang lain, SPJP kita yang lain. Ya, berhati-hati kalau ada orang datang membawa macam-macam, ya, hasil-hasilnya, dan dia minta pendapat kita harus juga berhati-hati. Ya, karena kadang-kadang ini dia pakai sebagai senjata untuk menghantam teman sejawat lain. Ya, dan jangan lupa di era sekarang bahwa tuntutan masyarakat begitu tinggi, ya, begitu banyak orang-orang yang siap, ya, menuntut kita, itu berhati-hatilah, ya. Dan jangan lupa juga tantangan personal, profesi keluarga, ya. Saya mengingatkan, ya, kepada adik-adik, ya, yang baru lulus, ya, tetap menjaga hubungan keluarga, ya. Tetap, ya, keluarga adalah nomor satu, ya, baik yang kadiluh laki-laki maupun yang perempuan, ya. Jangan sampai, ya, keluarga diabaikan. Ini kita mengingatkan kenapa? Karena banyak terjadi, ya, masalah keluarga setelah dia menjadi kardiolog, nanti kesibukan, ya, sehingga melalaikan keluarga. Tetap keluarga harus utuh, keluarga harus nomor satu. Next. Nah, jangan lupa ketika Anda selesai nanti, ya, semua proses administratif dijalankan, ya. Kenapa? Karena ada yang kadang-kadang nggak sabar, belum selesai proses administratif, STR, SIP, sudah praktek, ya, ini nanti bisa menjadi masalah hukum, masalah mediko legal. Jadi bersabar, makanya segera selesai urus STR-nya, ya, nanti kolegium melakukan kompetensinya, kemudian urus STR segera, ya, diurus, nanti melapor ke cabang, ya, kemudian segera diurus SIP-nya. Jangan coba-coba melaksanakan praktek sebelum ada surat, ya, izin praktek, sebelum ada STR, karena ini akan berpotensi terhadap masalah mediko legal, ya. Kemudian jangan lupa bekerja profesional sesuai dengan standar ilmu. Patokan kita adalah PNPK, SOP, ya, dan menjunjung tinggi integritas dan bertanggung jawab. Tentu ini adalah yang harus kita lakukan, ya, ketika kita nanti menjadi dokter jantung, ya, atau kardiologis, ketika kita bekerja di tempat kita masing-masing. Dan satu hal lagi yang last but not least, ya, yang ini seringkali diabaikan oleh
sejawat dokter muda, ya untuk jantung muda, bahwa ya Anda jangan lupa untuk bekerja dengan hati dan hati-hati. Ini filosofi yang cukup tinggi, pengertian hati ini, bahwa kita harus empati, kita harus informasi, kita harus komunikasi, dan kita harus ya kalau bisa menganggap bahwa pasien kita adalah keluarga kita, sehingga kita akan bekerja dengan hati dan hati-hati. Hati-hati, Anda harus mematuhi SOP, mematuhi PNPK, ya, kemudian jangan lupa komposen kepada keluarga. Ini adalah kata kunci ketika nanti kita bertugas ya di masing-masing. Dengan hati dan hati-hati. Ya, next. Nah, ketika Anda telah selesai ya kardiologi baru, ya kembali sesuai dengan surat tugas instansi perjanjian ya pada awal yang tubel ya, yang dulu waktu PDS-nya ya, kembali yang TNI, Polri, ya kemudian yang ingin menjadi staf pun harus juga menggunakan tugasnya di staf ya. Biasanya juga ada tugas-tugas yang menjadi pengabdian dulu setelah sebelumnya Anda kembali ke pendidikan. Ya, nah tentu saja ada yang sekarang ini tentu saja semua sudah ada aturan dari PPRG ya, karena nantinya peraturan baru ini semua yang akan mengikuti pendidikan PDS haruslah mempunyai surat adanya kembali ke daerah yang mungkin sudah dilaksanakan. Dan nantinya ya yang akan datang setelah Anda selesai ya Anda kembali dulu ke cabang masing-masing baru mendapat ya rekomendasi untuk pengurusan STR. Itu nanti yang akan dilaksanakan. Ya, next. Nah, ini tentu semua tahu ya bagi Anda yang baik itu dari daerah ya terus belajar ya mau TNI Polri maupun yang ya sudah ada perjanjian dengan rumah sakit sebelum kita pendidikan ya pulang harus melapor kepada Perki cabang ya untuk mengajukan surat permohonan menjadi anggota Perki cabang ya kemudian mendapat rekomendasi untuk izin praktek ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada junior ya mungkin bisalah membawa diri ya ketika kembali ke daerah masing-masing yang lapor dengan diam-diam terus Anda masuk ke rumah sakit mana ya tanpa diketahui oleh Perki, ketua Perki atau pengurus Perki. Ya nanti ada mundur. Jadi saya menyarankan supaya ya berkomunikasi dengan senior-senior di daerah ya terutama kepada pengurus Perki cabang masing-masing. Ya nanti ketua Perki akan melakukan. Nah ini ke depan nanti akan begini, walaupun sekarang belum. Nanti setelah kembali ke daerah baru dibuat rekomendasi dari Perki cabang kepada kolegium untuk membuat kompetensi dan terus ke STR dan mengeluarkan STR-nya. Ya, jadi ini adalah nanti ke depan, tapi saat ini masih berlaku seperti yang sekarang ada di luar, akan secara otomatis mendapat kompetensi dari kolegium untuk pengurusan STR. Ya, ini adalah kemudian dari STR baru menjadi SIP. Sekali lagi bahwa kita masih berlaku ketentuan SIP itu 3 untuk 3 tempat. Nah, ada nanti permasalahan ada kardiolog yang berada di 2 kota dan 2 Perki cabang yang berbeda. Nanti gimana Anda harus menjadi anggotanya? Tentu anggota nanti adalah di mana pekerjaan utamanya di kota mana. Disitulah Anda menjadi anggota utama Perki cabang. Jadi di kota yang lain itu bukan sebagai bukan sebagai anggota cabang. Kewajiban utama ada di cabang di mana Anda mempunyai pekerjaan utamanya di mana. Artinya rumah sakit utamanya di mana. Bukan yang di praktek yang kedua atau ketiganya. Itu mungkin nanti karena ini ada kejadian ada permasalahan jadi adanya konflik antara Perki cabang yang satu dengan cabang yang lain karena dia berada di 2 tempat. Ya ini mungkin yang bisa kami sampaikan, tapi tentu saja hal ini belumlah cukup
Nanti adik-adik akan mendapat lagi informasi lebih lengkap ketika kembali kepada Perki masing-masing. Mungkin ini dari kami Departemen Organisasian yang mewakili PPRK. Ya, mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa segera kembali kembali masing-masing daerahnya dan tempat asal tugas. Ya, bagi yang tubal, Polri, dan bagi yang memang sudah berjanji atau mendapat ikatan dengan rumah sakit kembali, silakan kembali segera. Dan memang kita diminta untuk segera mengisi seluruh rumah sakit ya, tipe B maupun nantinya tipe C, ya, karena bila tidak orang lain yang mengisi, ya, maka nanti kita malah rugi sendiri, ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik semuanya yang besok akan melakukan konvokasi. Selamat menjadi anggota baru Perki Indonesia, ya, dan semoga Anda semua dari semua yang bisa melaksanakan tugas, mengemban tugas dari Perki, menurunkan kematian, ya, menurunkan kesakitan, dan semoga masyarakat Indonesia ya sehat jantung, sehat jasmani rohani. Atas nama PPK sekali lagi kita terima kasih, tahniah dan selamat kepada semuanya, dan kita akan ketemu mungkin pada kesempatan yang lain dalam event yang lain. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih kepada Dokter Ina Gurawan sekalian masih hadir. Mohon mengisi absensi. Ya, terima kasih dokter-dokter masih hadir sampai akhir acara ini. Mohon mengisi absensi, ada 2 yaitu absensi gladi bersih dan absensi pembekalan organisasi yang ada di chat. Dan besok diingatkan kembali kepada dokter-dokter untuk dapat hadir tepat waktu pukul 17.30 dan mengirimkan screenshot menggunakan pakaian konvokasi kepada LO. Untuk koreksi masih ditunggu hingga pukul 22 kepada para LO, dan untuk virtual background juga mungkin bisa dibantu. Untuk absensi dimohon kepada dokter-dokter bisa menyalakan videonya sebelum acara ini berakhir untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan dokter-dokter sekalian. Bisa di Oke, masih ada yang belum menyalakan video? Silakan dok, dinyalakan videonya dok. Oh, harus diminta ya? Enggak, Pak. Baik, akan dibantu untuk menyalakan, dok.
Oke. Baik. Belum. Oke. Hah? Oh iya. Baik. Sambil menunggu mungkin diingatkan kembali untuk virtual background, Dok. Sebaiknya supaya tampilan lebih optimal menggunakan green screen, kain hijau gitu, Dok, atau warna yang betul-betul kontras dengan kulit dan juga pakaian, dan juga pencahayaannya kalau bisa tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Masih ada yang belum bisa, Dok, mungkin bisa ini diinfo saja melalui ini. Maaf, Dok, ini karena untuk absensi jadi harus foto bersama. Ya. Yang belum bisa mungkin bisa langsung buka suara aja, Dok. Oke, baik. Yang belum bisa mungkin langsung boleh, Dok, lapor via suara kalau misalkan nggak direspon. Baik. Ya, internet saya mati ya. Dokter Gaga. Oh ya, baik, Dok. Baik, Dok. Oke, kita capture ya, Dok. Ini saya gabung lagi pakai HP. Baik, Dok. Oke. Kita capture ya, Dok. Senyum, Dok. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Ada 5 slide. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, dokter-dokter, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga acara kita besok lancar dan tidak ada kendala yang berarti ya, Dok. Sampai bertemu lagi di acara konvokasi besok pukul 17.30. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Nah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Bang B sini.
Mbak Fen. Nggak boleh live ya?